Inilah SD Santa Maria, Kota Cirebon. Baik, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di kelas 4B yang selama ini kita belum pernah berjumpa ya, baru sekali. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa ya. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Yuk, siapa namanya nih? Ruth. Sini Ruth. Sini aja Ruth. Biar rame. Ya. Baik. Sebelumnya akan saya absen dulu. Ya. Yang hadir pada pagi hari ini Lionel, oke, Nathan, oke, Julian, Nikita mana? Nah, Ruth, hadir Pak. baik, kita akan melihat tayangan video tentang lingkungan ya. Di mana lingkungan sekarang ini kita sudah berubah banyak. Seperti misalnya lingkungan sawah berubah menjadi perumahan. Kemudian, mengapa kita mempelajari tentang lingkungan ini? Nah, tujuannya biar kalian itu nanti bisa membuat teks pertanyaan wawancara tentang lingkungan hidup, tentang lingkungan. Siapa yang ditanya nanti? Petani. Nah, kita lihat tayangan videonya. Ini namanya PPT. Selamat pagi ya anak. Kemudian, peduli terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Keseimbangan lingkungan adalah hubungan kompleks antara organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hubungan antara spesies satu dengan spesies yang lain, dan hubungan di dalam spesies itu sendiri. Ya, itu namanya hubungan antar spesies. Nah, apa hubungannya dengan lingkungan dengan keseimbangan? Yaitu faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan adalah ada faktor alami dan ada faktor manusia. Faktor alami disebabkan oleh pengaruh atau proses alam. Tapi kalau manusia yang menyebabkan adalah yang disebabkan oleh manusia. Faktor alami seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang, dan tumbuhan alga, badai hingga tsunami. Kemudian kalau faktor manusia merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap sistem ekologi dan keseimbangan lingkungan di bumi. Jadi yang sangat merusak itu justru yang faktor manusia. Berikutnya, contoh lingkungan dataran rendah yang masih terjaga keseimbangannya. Nah ini sawah, ya, sawah. Nah di sini ada apa? Ini
ini komponen-komponen dalam sawah. Ya. Di sini masih terjaga dengan baik. Ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Di sini ada terus berputar. Ya. Di sini masih terjaga dengan rapi. Ya. Baik. Nah, itu kemudian ini sawah itu dikelola oleh petani. Nah, petani itu banting tulang ya, mengolah sawah, menjaga keseimbangan lingkungan sawah. Nah, dari sawah itu akan menghasilkan padi, ya, kemudian akan menjadi beras nantinya, kemudian ada gabah atau bisa menjadi nasi ya. Nah, dalam proses penyemaiannya padi pertama-tama direndam dulu, kemudian biji akan keluar akar, tunasnya dikit, disebar, ya, disemai. Kemudian kira-kira sudah tingginya 14 cm atau 15 cm, dicabut kemudian ditanam di sawah, kemudian akan menjadi padi, ya. Selanjutnya, nah, di sawah itu tidak hanya bisa ditanami oleh padi saja, ada sayuran, ada cabai dan sebagainya, ya. Selanjutnya, ini yang Bapak bilang tadi, petani semakin pusing. Kenapa? Lahan sawah itu sudah tidak seimbang sekarang. Kenapa? Sudah jadi perumahan, ya, sudah jadi perumahan, ya. Petani semakin sedih, ya, perumahannya tuh. Lalu, nah ini dulunya daerahnya seperti ini, nak, hijau, ya, bagus, berubah menjadi bangunan-bangunan seperti itu. Ada bangunan rumah, bangunan industri, ya, iya banyak. Jadi yang dulunya dipandang mata itu sedap, sekarang tidak sedap lagi. Polusi juga banyak terjadi di situ. Selanjutnya, tuh, ya. Pertanyaan wawancara kepada petani dengan pertanyaan tentang keseimbangan lingkungan, kemudian karakteristik dataran rendah dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang dibuat adalah daftar pertanyaan kepada petani tentang keseimbangan lingkungan. 2 pertanyaan saja ya. Nih, 2 pertanyaan tentang keseimbangan lingkungan. Pertanyaan itu ditanyakan kepada siapa? Petani. Ya, kita mulai. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Bertanya dengan kata yang baik kepada seorang petani tentang keseimbangan lingkungan. Jadi yang tadi diberi pertanyaan tentang menjaga keseimbangan lingkungan, jadi satu menjaga keseimbangan lingkungan, ya. Kemudian kriteria dan lingkungan dan manfaatnya jadi satu. Nanti apa? Setelah selesai, kalian nanti kembali lagi ke semula. Kemudian nanti menjelaskan kepada teman yang satu kelompok. Lalu setelah menguasai nanti akan ditampilkan di depan. Ya, silakan dibuat dulu. Cukup 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan dong. Iya.
Silakan Ruth, Lionel bertukar tempat ke kelompok asal, ya. Baik. Coba Ruth, kamu ke depan, lalu dibacakan hasil karya dari diskusi tadi. Nomor 1, bagaimana Bapak memanfaatkan aliran? Nomor 2, wawancara. Mengapa Bapak menanam padi? Nomor 3, bagaimana Anda selalu sabar dalam menghadapi masalah? Ya, baik. Itu salah satu contoh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, diberi aplaus ya. Ini saya contoh dulu. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, jadi fungsinya apa? Untuk meregangkan, ya, urat-urat saraf kita, ya. Jadi kita biar fresh kembali. Di rumah kita saja, jangan semua di semen, air tidak bisa. Di daerah aku banyak. Di mana? Nah, kalau tidak ada lahan di rumah, pakai pot bisa. Itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita, ya. Di sekitar lingkungan kita saja, apalagi yang lingkungan yang lebih luas lagi itu perlu dijaga, ya. Jangan sampai semua lahan-lahan tertutup oleh beton sehingga tidak bisa menyerap air, sehingga apa? Tidak seimbang. Yang terjadi apa kalau semuanya di beton? Banjir. Itu kenapa? Tidak adanya keseimbangan lingkungan. Ya? Oh iya, pasti. Bisa, ya. Lalu penebangan pohon-pohon itu juga merusak keseimbangan. Ya. Baik, itu nanti tugasnya yang ini juga nanti dikerjakan ya. Topik itu intinya, inti permasalahannya apa? Ya, yang ditanyakan tentang apa? Nah, wawancara tersebut dilakukan oleh siapa? Iya. Jadi wawancara itu kalau sendiri tidak bisa dilakukan. Paling tidak harus ada 2 orang minimal, ya, sebagai pewawancara dan narasumber, ya. Kemudian dalam wawancara di atas tokoh pedagang kalimat yang menunjukkan sapaan berdasarkan teks wawancara tersebut adalah, ya, selamat pagi Pak atau apa, ya, itu sapaan. Lalu teks wawancara biasanya ditulis dalam bentuk apa? Ayo. Sudah? Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, selamat siang, selamat hati-hati di jalan. Kerjakan yang menjadi tugasnya. Ya. Silakan.